Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Mohon maaf telat, sebentar saya sedang ngotak-ngatik dulu karena ada hal yang penting yang mungkin teman-teman wajib tahu itu ya. Kebetulan sekali, barusan saya mendapatkan datanya, jadi silakan Anda dengarkan dulu. Assalamualaikum Sebelum warahmatullahi saya melanjutkan, wabarakatuh. silakan Salam dengarkan dulu ya. sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Oke. Melalui Hah, kesempatan ini, banyak saya benar. mengundang saudara-saudara, talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan Bapak Ibu sudah mendengarkan ya, sudah mendengarkan terkait dengan ada lowongan 600 ribu dengan 1.600.000. Jadi itu adalah kesempatan baik bagi kita ya, kesempatan baik bagi kita yang belum menjadi ASN untuk bisa bergabung menjadi ASN. Kesempatan baik ya tentunya. Nah, oke, ini ada 42 orang. Ada 42 orang yang sudah gabung. Silakan kalau ada teman-teman yang mau gabung lagi. Boleh, kita masih ada kuota banyak ya, kuota banyak. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. Saya ini juga belum ini nih. Jumharatis mana barusan. Bagi teman-teman yang lain boleh bertanya. Kita akan berbicara tentang beberapa hal yang penting terkait dengan persiapan kita ya, persiapan kita menghadapi seleksi P3K yang tahun kemarin itu harus terkumpul. Ya, Anda tahu ada surat tahun kemarin itu harus terkumpul bulan April atau bulan 4 kalau nggak salah. Tapi sekarang itu bulan 6, bulan tanggal 31 bulan Januari. Jadi kemungkinan dipercepat itu semakin kelihatan dan karena juga sudah diumumkan oleh Pak Presiden ada 600 beserta 1.600.000 jadi jumlahnya 2.200.000.
Jadi termasuk juga teman-teman dari fresh graduate yang harus siap-siap. Ternyata untuk CPNS itu untuk fresh graduate. Oke teman-teman yang lainnya silahkan juga untuk ikut seleksi untuk P3K. Dan hari ini kita akan mulai belajar sama-sama. Dan mungkin kalau banyak yang melihat, itu banyak yang lihat, saya akan dibuatkan rutin gitu ya, dibuatkan rutin untuk belajar sama-sama ya, belajar sama-sama. Jadi tolong karena ini kuotanya masih banyak, jadi tolong kalau ada teman yang mau ikutan boleh ya, boleh. Oke, nanti kalau teman-teman yang ingin rekaman, nanti saya sediakan dan saya simpan di YouTube, namanya YouTube-nya Bimbel Kanduru. Nanti termasuk juga silakan Anda masuk ke TikTok saya di Bimbel Kanduru dan di Instagram Bimbel Kanduru, juga Facebook juga sama Bimbel Kanduru. Dicari saja, silahkan menggunakan karena kadang-kadang saya juga me- memberikan materi-materi kadang-kadang ya di sosial media juga, terutama di YouTube ya, di YouTube. Baik teman-teman, kita akan memulai. Nah, karena si Pak Presiden sudah mengatakan ada pengangkatan, artinya sekarang sudah resmi, tidak ada lagi, tidak usah tawar-menawar lagi apakah benar atau tidak. Ini sudah jelas bahwa Pak Presiden sudah mengatakan akan ada pengangkatan. Sekarang tinggal Anda mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya Anda memiliki kesempatan untuk menjadi ASN. Dan eh, untuk sementara ini di hari ini, Assalamualaikum. saya masih presiden untuk CASN ya, CASN. Oke, oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan terkait dengan strategi sukses menghadapi seleksi P3K keperawatan tahun 2024. Begini teman-teman, kenapa saya harus mengatakan ini? Yang pertama, banyak sekali teman-teman yang merasa apa ya, salah gitu ya, salah dalam berstrategi. Nanti ini gambaran umumnya nanti akan saya jelaskan satu persatu karena banyak sekali yang harus kita bahas sebenarnya terkait dengan formasi. Pemilihan formasi aja banyak banget. Kemudian yang harus Anda pahami adalah Anda harus mencari formasi itu yang memiliki persaingan rendah. Cuman sayang kadang-kadang ada BKD yang tidak mau membuka ini berapa orang gitu kan. Banyak BKD yang tidak mau membuka itu. Tapi ada beberapa daerah juga BKD yang mau membuka, ya. Termasuk juga Anda kalau misalnya ada THK 2 itu alamat, kalau THK 2 itu asal dia ngerjain memasukkan password username-nya benar, itu tidak akan mau nilainya berapa, dia langsung otomatis ya. Dia otomatis. Tapi kenapa nggak langsung aja diangkat gitu? Nggak gitu juga, karena undang-undang menghendaki ada prosesnya. Undang-undang menghendaki ada proses. Jadi, hindari kalau formasi-formasi yang ada THK 2. Gimana cara nyarinya? Ya, kalau Anda tahu di kalau Anda berada di daerah tersebut, maka Anda harus nyari tahu ke bagian kepegawaian apakah ada THK 2 di daerah tersebut. Ya, THK 2. Gimana kalau THK 2-nya itu dalam satu kabupaten dia pindah asal di rumah sakit A, pindah ke rumah sakit B. Tapi dalam satu kabupaten itu juga bagian. Tapi kalau di kabupaten biasanya kalau rumah sakit banyak. Yang tidak banyak itu adalah biasanya di puskesmas. Tapi puskesmas rata-rata karena banyak ada 2.200.000 pasti banyak sekali informasi.
Jadi sekarang cuci gudang. Apakah tahun politik? Kita nggak usah pusing dah. Mau tahun politik, mau apa, mau apa. Yang pasti Anda siapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K. Ya, itu yang penting. Jika ada THK 2, maka pastikan formasinya melebihi jumlah THK 2. Jadi artinya ada untuk Anda. Itu yang penting sekali. Bagaimana caranya, saya ulangi, bagaimana caranya Anda tanya ke kepegawaian di puskesmas ataupun di tempat Anda ingin melamar. Ya minimal kan pasti ada orang-orang. Misalkan ada rumahnya dekat puskesmas A, ya tanya aja kan. Tanya ke kepegawaian juga. Anda bisa itu data-data seperti itu gampang untuk di apa didapatkannya, ya. Jadi kecuali kalau misalnya Anda kan bisa nanya orang, ya temen, nanya siapa, nanya keluarga, itu banyak cara yang bisa kita gunakan. Jadi ya, pegawai ke dinas kesehatan juga selama Anda bisa menjalin menjalin komunikasi itu bisa aja dia membantu. Kenapa harus seperti itu? Karena kemarin kejadian dia bimbel dengan saya. Dia tidak tahu bahwa di tempat itu ada THK 2. THK 2. Dia ranking satu, nilainya tinggi. Dan THK 2 jauh di bawah dia. Tapi artinya dia nggak lulus. Kenapa? Ya karena dia salah mengambil formasi. Salah mengambil formasi. Itu yang sangat-sangat harus dipahami. Harus dicari mengapa sampai seperti itu. Dan pengalaman tersebut jangan sampai kena dengan Anda. Kena oleh Anda, terlalui oleh Anda. Cukuplah orang lain yang berbuat kesalahan gitu ya. Anda jangan nggak usah, ya nggak usah. Itu. Mungkin Anda bisa boleh bertanya kalau misalnya nggak ada yang kurang paham nanti boleh bertanya, boleh apa ngomen dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang mau komen silahkan. Saya buka komenan ya. Begitu. Boleh kalau Anda mau bertanya, boleh ya. Oke, orang mungkin belum tahu. Mungkin ada 65 orang nih. Alhamdulillah. Oh ya, saya belum kenalan ya. Udah panjang belum kenalan. Oke, nama saya Hendy. Saya menjadi coach untuk Bimbel P3K sejak 2019. Kalau untuk CPNS sejak 2018. Saya basisnya adalah S1 dari UGM, S2-nya dari UI. Kemudian apa ya? Saya pengalaman jadi reviewer nasional untuk soal-soal uji kompetensi berapa tahun 2013 sampai 2018. Tahun 2004 apa formasi khusus? Ya, seperti itu kayaknya seperti itu sudah dijelaskan bahwa ada yang umum itu kemungkinan yang 600.000 itu adalah yang dari khusus ya dari umum. Kalau yang Kalau yang apa, yang 1.600 1,6 juta itu udah jelas itu yang khusus. Ya, pasti dipisah dong, karena targetnya ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya uh, menghabiskan non ASN. Karena tahun 2024 kan harus sudah selesai ceritanya seperti itu. Nah, itu jadi harus menjadi teman-teman harus siap. Nah, mau umum, mau apa, kita harus siap. Tapi yang pasti rambu hijau sudah dibuka oleh Presiden. Itu yang harus dipahami. Nanti ada kita lihat penjelasannya. Penjelasannya dari Kemenpan RB, apakah ada penjelasan ulang, nanti kita coba cari cek. Dan Anda harus mencari itu sumber-sumber dari sumber resmi. Kalau Presiden beserta menterinya membuat atau memberikan pernyataan, berarti itu benar ya. Itu benar. Kemudian, mana ada pertanyaan lagi nih. Kalau afirmasi belum ada, juknis jukraknya belum ada, jadi kita sabar aja. Yang pasti jangan jangan kita boleh dapat bonus afirmasi boleh.
Kemungkinan sama seperti tahun sekarang, afirmasi itu hanya diberikan untuk membedakan umum dan khusus. Ya, nakes hanya P3K saja. Kalau berdasarkan dari Kemenpan RB, nakes itu P3K. Kalau nakes CPNS, saya belum mendapatkan informasi, tapi yang sudah pasti adalah P3K. Tadi kan dari Pak Jokowi sudah dijelaskan, P3K itu untuk tenaga kesehatan, guru, dan teknis lainnya. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau yang 600.000 itu target beliau adalah untuk melengkapi di IKN kalau nggak salah. Tapi kita baru gosipnya seperti itu. Jadi kalau IKN ingin buka tanggal 17 Agustus diresmikan oleh Pak Widodo, Pak Presiden Widodo, artinya tenaga itu kan harus sudah selesai sebelum 17 Agustus. Itu kan logika sederhana, masa ada ASN baru dibuka setelah peresmian IKN kan nggak mungkin. Makanya ada tahun kemarin edaran itu bulan April bahwa pengajuan formasi itu bulan April, sekarang bulan Desember harus sudah selesai. Artinya itu dimajukan. Jadi kalau April kita Januari, Februari, Maret, April. Jadi maju 4 bulan. Jadi kalau tahun kemarin adalah Oktober, berarti maju 4 bulan. Oktober bulan 10 berarti bulan 6 kemungkinan. Bulan ke-6 kemungkinan sudah mulai ujian. Kalau saya berprediksi kalau misalnya Pak Jokowi minta IKN ada orangnya, itu Pak Jokowi kemungkinan bulan 5 kita sudah mulai ujian. Bulan 5 mulai ujian. Kalau misalnya yang ASN baru itu digunakan diperuntukkan untuk IKN misalnya. Terutama yang CPNS ya. Jadi yang umum-umum gitu ya. Jadi gitu. Kemudian boleh bertanya teman-teman, boleh bertanya dan lain sebagainya. Nah, aku tempat kerja sekarang tidak ada THK 2, tapi saya THK 2 sewaktu di tempat kerja saya yang dulu apa bisa masuk ke THK hasil mendaftar masih tempat kerja saya yang sekarang untuk mendaftar. Ibu yang ber-THK itu hanya berlaku di tempat awal, ya. Misalnya ibu kerja di rumah sakit A, maka ibu berlaku THK itu di rumah sakit A. Kalau ada ibu pindah ke rumah sakit B, ibu menjadi umum. Gitu ya. Tahun kemarin gitu. Tahun kemarin gitu. Jadi tidak bisa bawa THK 2 kemana-mana ya. Jadi kalau pindah pindah rumah sakit saja, rumah sakit itu Anda sudah bukan THK 2 lagi, tapi Anda masuk menjadi umum. Iya kemungkinan sampai tanggal bulan 5 karena kelihatannya dipercepat ya, Bimba ya sampai tanggal bulan 5 atau bulan 6. Jadi kita benar-benar pemadatan ini, benar-benar pemadatan. Sekarang jadi Bimba itu kan bagusnya itu 3 bulan sebelum, ya sebelum itu paling telat itu ya, karena materinya banyak banget itu ya, materinya banyak banget. Apalagi tidak semua memiliki tidak semua memiliki bahan-bahan yang sama kan, seperti itu. Oke, silakan ada lagi boleh bertanya sambil jalan ya, saya menjelaskan lagi. Oke. Kemudian lakukan persiapan yang cukup. Saya sudah mengatakan minimal minimal 2 sampai 3. Jadi kalau Anda yakin bisa ya Anda minimal 2 bulan lah sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau Anda masih merasa, waduh saya kemarin aja nilainya jeblok, ya udah 3 bulan. Itu minimal 3 bulan. Yang tidak berubah adalah kompetensi berdasarkan Permen nomor 35 tahun 2019 itu nggak akan berubah. Toh kemarin juga nggak sama, nggak terlalu sama lah, nggak kemarin juga dikasih apa materi pokok ya, yang keluar tuh mana yang keluar gitu kan. Jadi nggak jangan terlalu mengandalkan itu, jangan terlalu mengandalkan itu. Jadi kita lihat FR-nya, free report-nya yang tahun kemarin seperti apa. Jadi itulah fungsinya Anda masuk ke kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama sehingga Anda memiliki orang-orang yang mau diajak kerjasama untuk melihat
Oh, FR-nya seperti apa sih? Nanti kita gunakan itu. FR itu keluar sekitar 30%-an lah keluar. Berarti formasi kalau mau ngambil formasi khusus di RS lain bisa, misalnya Kota Bandung melamar di Kabupaten. Kalau kalau misalnya satu tahun kemarin apa ya satu provinsi masih dianggap khusus ya kalau tahun kemarin, tapi tahun sekarang saya belum tahu. Tapi akan lebih baik apabila di rumah sakit tempat kita. Kalau sama-sama pemerintah, kalau dari swasta mah kan bebas. Tapi kalau Anda di pemerintah, kalau kemarin masih satu provinsi masih dianggap sama. Dari formasi khusus daftarnya di sini ya. Ya, kalau formasi khusus masuk SIS DMK. Tapi kalau yang bukan ya nggak butuh SIS DMK. Ya kemarin ada materi pokok tapi yang keluar di luar betul itulah yang jadi masalah. Materi pokok keluar dikeluarin tapi pas di ujian materi pokok kemana, ujian kemana, betul ya. Yang masuk ikut kelompok adalah misalnya kelompok yang sejenis, bisa ikut kelompok diskusi, kelompok bimbel dan lain sebagainya itu yang dimaksud dengan kelompok. Sehingga Anda bisa saling tukar menukar, bisa saling menukar FR, tukar menukar materi dan lain sebagainya. Di saya pun ada grup-grup yang sifatnya apa? Pri, ya, ada yang pri ya. Ada juga yang pri. Nanti mungkin saya share ya. Silakan kalau Anda mau ikutan, boleh ya pri. Termasuk juga kan di bimbel ini pun yang ini grup khusus yang sifatnya gratis juga kan ini, yang sifat gratis. Tapi kalau nanti kita akan membahas lain-lain ya, kita cek ya, besok kita cek. Kemudian selanjutnya apa bedanya THK 2 sama THK 2 itu orang yang sudah dijanjikan untuk pengangkatan CPNS sejak tahun 2014 ya, sudah udah lulus lah gampangnya. Sudah lulus tahun 2014 tetapi nggak kunjung diangkat. Itulah THK 2. Kalau non PNS ya honorer statusnya beda ya. Ya, begitu. Silakan ada lagi. Silakan boleh bertanya. Boleh boleh sama lo ada yang mau bertanya. Metode ngapal itu adalah metode yang tepat itu adalah belajar dicicil. Dicicil sedikit-sedikit dikredit ya, dikredit sedikit-sedikit kecuali Anda jenius, gitu ya. Jenius sekali belajar langsung nempel, nggak tergoyahkan sampai berbulan-bulan bertahun-tahun. Kecuali orang seperti itu. Tapi kalau kita-kita lah belajar ya sedikit-sedikit gitu ya, dan sering belajar sering. Kemudian Anda harus punya catatan, harus punya catatan belajar. Masih bisa daftar. Kalau daftar masih bisa. Silakan bisa ke website ya. Websitenya ada tuh di bawah bimbelkanduro.com aja. Bisa ke sana kalau mau daftar bimbel. Silakan. Dan sudah dibuka gelombang untuk bulan Februari kan sudah dibuka. Nah, kemudian, nah minimal kemudian buat jadwal belajar mandiri. Kenapa tiap orang itu berbeda, berbeda kemampuan, berbeda kecepatan dalam mengambil apa ya, dalam mengambil informasi berbeda-beda sehingga Anda harus punya jadwal sendiri. Jadwal sendiri Anda punya me time ya. Me time-nya kapan? Misalkan jam 3 subuh misalnya itu Anda silahkan digunakannya seperti itu. Kemudian ikut kelompok itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi.
Tapi yang pasti Anda jangan ikut-ikutan dengan orang lain dalam belajar. Anda harus memiliki jadwal sendiri. Misalnya kan ada orang yang dinas di anak, dia nggak usah diajarin tentang anak. Tapi kalau ada dinasnya di KMB, anak pasti pusing gitu ya. Afirmasi, ya afirmasi yang mana dulu? Kalau afirmasi tahun 2022, pindah RS nggak dapat. Tapi afirmasi tahun 2023, selama satu kabupaten masih bisa dianggap khusus gitu. Kemungkinan ya bulan Juli, Juni Juli kalau kita lihat tahun kemarin itu dasarnya apa, Bu Desi? Tahun kemarin itu kan bulan kalau tahun kemarin saya coret-coret ya, pen. Tahun kemarin itu diminta bulan 4 untuk pengumpulan pengusulan ke daerah ya. Sekarang itu maju menjadi bulan 1. Artinya ada selisih 1 sampai katakanlah 3 bulan lah ya, 3 bulan dikurangi 4. Berarti kan kalau sekarang bulan Oktober, berarti dikurangi tiga berarti ya kemungkinan bulan 7. Bulan 7. Tapi kalau bulan 7 itu terlalu mepet karena Pak Jokowi ingin pembukaan 17 Agustus itu harus sudah ada upacara kemerdekaan itu IKN, di IKN. Jadi kemungkinan kalau prediksi saya berarti kemungkinan bulan 6 dari bulan 6 atau bulan 6, bulan 5, bulan 6 lah. Bulan 5, bulan 6 gitu. Karena pasti ngejar ke IKN itu karena kepentingan ke IKN ini. Ini yang kiranya Pak Jokowi kenapa sampai Pak Jokowi turun kemudian kita sudah tahu tanggal 31 bulan 1 itu harus sudah mengusulkan tiap daerah. Dan ingat tadi untuk non ASN itu ada 1,6 dan untuk umum CPNS itu ya untuk umum ada 600.000. Ya, itu ini menjadi kunci bagi kita. Ini ada peluang bagi kita. Nah, peluang bagi kita. Gitu ya. Silakan manfaatkan. Jadi totalnya adalah 2,2 juta. Nah, ya, itu peluang banget bagi kita ya. Gimana kok cara cepat menghafal? Harus sedikit-sedikit, Bu. Nggak boleh sekaligus. Jadi belajarnya yang lama gitu ya. Sedikit-sedikit lama-lama bisa, Bu. Karena diulang-ulang terus diulang-ulang itu belajar tuh harus seperti itu. Apa kisi materi tiap soal tahunnya apa? Apa kisi-kisi materi soal setiap tahunnya sama? Berbeda. Kisi-kisi itu beda banget tiap tahun, tapi hasilnya sudah saya bisa simpulkan. Anda harus paham kompetensi nomor 35 tahun 2019 itu yang harus Anda pahami. Ternyata kemarin, jadian kemarin materi materi apa namanya materi pokok soalnya kemana gitu itu juga harus menjadi bagian pengalaman saya mengatakan bahwa eh, tidak selamanya ya tidak selamanya kisi-kisi itu muncul tidak selamanya oke yang selanjutnya adalah pahami materi seleksi tolong dipahami. Yang ini ada 90 nih nilainya. Dan ini banyak banget. Dan ingat pemerintah sedang menggalakkan preventif dan promotif. Ini yang harus dibanyak dikuasai di mana? Ini penyuluhan, di sini di komunitas, keluarga. Ini harus banyak dikuasai terkait juga dengan bagaimana penguasaan komunitas dan keluarga itu harus benar-benar dipahami secara baik itu ya karena targetnya adalah pencegahan dan promosi kesehatan. Kalau saya belum 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 mendapatkan info, mungkin Ibu bisa menjelaskan contoh soal ditulis loh Bu, soal penerapan itu yang kayak gimana sih? Nah, itu yang akan saya
Jawab. Coba nanti saya buatkan soal penalaran. Kayak gimana sih pola penalaran? Orang saya penasaran yang dimaksud dengan soal penalaran kayak gimana. Karena saya nggak ikut ujian. Mungkin kalau ada yang mau memberikan contoh, boleh ditulis ya untuk soal penalaran. Supaya nanti saya, oh ya kalau soal kayak gini, jawabnya seperti ini. Kalau soal penalaran artinya soal kasus ya. Kasus ya berarti ya. Anda dibuat sebuah kasus ini kalau begini mau diapain kayak gitu ya. Atau bagaimana? Coba saya minta info. Lupa kalau misalnya kalau oh penalaran kalau yang gimana? Kalau itu kan teori juga lah ya. Kalau komunikasi yang efektif, ciri-ciri komunikasi yang efektif aja. Banyak ya komunikasi terapeutik ya banyak. Itu sudah diajarin. Itu kalau itu gini belajarnya, ibu belajarnya itu artinya kalau sudah masuk soal penalaran, ibu sudah tidak boleh lagi menghafal tahu. Kalau penalaran itu sudah masuk gini dari C1 sampai C6. Jadi ibu harus benar-benar harus sudah belajar dari menganalisis ke sini jadi dari C3 ke C6. Jadi kalau misalnya nggak ada kan soalnya misalkan enzim jantung itu nggak akan ada C1 hanya tahu saja itu nggak akan keluar. Jadi yang berarti high order HOTS ya HOTS ya ini high order untuk thinking ya kalau jiwa di bahasanya. Semuanya dibahas kok dari kalau di saya semuanya dibahas itu satu persatu nanti jadwalnya diberikan juga dibahas materinya mungkin kemarin akan saya rubah. Berarti pemberiannya itu nanti di bimbing itu ada materi dulu setelah memateri baru kita masuk ke pembahasan soal materi pembahasan soal mari pembahasan soal ini nanti dirubah ya karena kayaknya harus ada refreshing dulu ya ada refreshing gitu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah teknis ada yang namanya kompetensi manajerial. Ini empat pilihan berupa pernyataan. Pernyataan, begitu pula dengan sosiokultural empat pilihan dengan pernyataan. Kalau sebelumnya tahun 2022 setuju, sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Tahun kemarin itu tidak ada ini tapi dengan penalaran dengan pernyataan ya. Begitu. Ini jumlahnya manajerial itu adalah 25 soal, yang di sini ada 20 soal. Jadi totalnya Manaso itu adalah 145 soal dengan jumlah nilai adalah 180. 80. Dengan ambang batas 117 untuk kedua ini. Kalau yang ini ambang batasnya 156. Rendah ya. Kalau yang ini 24, yang ini nih 24 dari 40. Nah, tapi kalau saya lihat dari teman-teman yang bimbel kemarin, di sini mereka rata-rata mereka benar di atas banyak yang lebih dari 95 dan di sini pun banyak yang lebih dari 75 tuh banyak. 75 banyak. Dan di sini apalagi di sini ini banyak yang 36 itu lebih banyak di saya itu. Karena ini di sini adalah soal mudah. Saya bilang ini mudah. Kalau Anda paham caranya itu mudah banget. Yang saya khawatir adalah ini. Jadi targetnya di sini kalau misalnya di sini adalah 180 dan di sini adalah 40, maka Anda harus mendapatkan 220. Ini harus maksimal diambil sehingga kalau misalnya di sini dapat dari maksimal kan 450 nih di sini. Anda cukup dapat 300 saja udah 520 kan oke itu. Nggak akan ada yang nyusul, nggak ada yang nyusul ini. Anda dapat target Anda itu dapat 300 saja deh di sini. Kalau bisa lebih lah 300. Bisa bisa lah ada karena materinya ada. Oke ya. Nanti kita belajar manajemen pun nanti kita belajar.
ini ada rekaman, kalau nggak salah ada rekaman, Anda coba cek tuh, di klik klik klik, ada di sudut kiri atas tuh kanan atas ya, saya nggak lupa, nggak tahu deh, saya nggak pakai HP ya. Coba cek aja di kiri atas ada yang berkedip-kedip, ada nggak? Nah, ya umum saingannya dengan fresh graduate, ya nggak apa-apa, ya nggak apa. Ya itu resiko lah, semua pilihan itu ada resiko. Yang percaya aja rezeki itu sudah diatur, tapi ya kita juga harus berusaha sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita ya harus sadar diri lah dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Jangan sampai nanti dipaksakan, tapi ternyata nggak kuat gitu kan. Dipaksakan nggak kuat, nah, jangan repot juga kan. Kalau dipaksakan nggak kuat gitu. Masih ada kuota, masih ada. Silakan langsung bisa ke ini, bisa ke sini nih langsung, cek sini. Silakan kalau ada pertanyaan boleh sambil jalan, sambil santai saja kita. Kita masih banyak waktu kok. Masih banyak waktu. Kita baru baru juga keluar pengumuman dari Pak Presiden gitu ya. Dan konon kabarnya katanya ASN tahun 2024 katanya naik katanya gajinya. Menurut Bu Sri Mulyani seperti itu. Begitu. Dan pahami tip dan trik materi seleksi ini juga pahami. Kemudian manajerial juga dipahami, sosiokultural dipahami, wawancara juga dipahami. Kalau Anda paham, ya judulnya kan pahami. Pahami bukan tahu. Tahu bukan tahu, bukan tahu. Tapi Anda harus paham. Paham bukan understand, bukan. Anda harus paham, walaupun paham. Logikanya gimana? Gunakan otak rasional, rasional. Nah, ini yang gunakan rasional aja. Ya. Kalau tidak salah sudah pensiun dapat. PKKP 3 kan sekarang pensiun dapat. Ya, menurut undang-undang yang baru. Jadi pahami di ini bagaimana kalau kemarin, iya kemarin di ini tidak ada yang hitung-hitungan katanya munculnya satu. Ya, kalau walaupun munculnya satu, tapi yang kita kan kita nggak pernah tahu mana yang akan keluar, walaupun satu. Padahal rumus-rumus itu banyak banget, itu kan banyak banget, itu rumus-rumus itu banyak benar. Jadi ya namanya belajar berarti harus semuanya, karena kita tidak tahu yang keluar yang mana. Kemudian kalau komunitas nanti kita pahami saja. Kompetensi manajerial. Ini triknya ada, misalnya ini harus terkait dengan organisasi, organisasi. Kalau ini terkait dengan toleransi, toleransi. Dan Anda sebagai perekat, ya perekat bangsa. Kalau wawancara, ini terkait dengan etik ya, etik dan integritas, moralitas dan integritas, integritas. Ya. Itu tidak ada yang aneh sih sebenarnya kalau kalau materi kita dikuasai banget gitu ya, menguasai materi sebaik-baiknya dan nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Jangan sampai kalau yang sosiokultural manajerial itu saya sehari aja saya bisa membuat Anda paham bagaimana ngerjakan. Tapi kalau sudah terkait dengan teknis itu yang saya kedodoran kalau saya disuruh ngajar sehari selesai. Jadi itu harus benar-benar siaga penuh itu kalau sudah saya harus ngajar teknis itu. Oke, tapi tidak ada yang salah. Ini harus belajar sebaik-baiknya. Dan kesalahan yang sering dilakukan adalah menghafal soal. Itu yang menjadi kendala. Menghafal. Jangan menghafal. Jangan soal nggak boleh dihafal. Kan nggak akan keluar lagi. Tapi ambil materinya, intinya seperti apa cara menjawab soal. Karena ada clue-nya, ada clue, clue. Ada clue, makanya ada materi kunci.
Materi kunci nanti saya perbaiki supaya mempercepat mempercepat Anda untuk eh, apa ya untuk supaya cepat ngajar atau menentukan jawaban. Ke depan PPK gimana kalau setelah 5 apa nanti dikontrol otomatis biasanya, otomatis ya. Saya kehabisan waktu pas soal gue tadi dapat nilai, ya itulah. Itu juga harus manajemen waktu dengan ikut bimbel, dengan terus sering berlatih, manajemen waktu dengan sendirinya itu akan baik gitu ya, dengan sendirinya akan dengan baik. Jadi harus sering latihan. Nah, jangan sampai kita persiapan dari berapa jam habis gara-gara kita tidak beres dalam manajemen waktu di ujian. Itu yang harus dipahami ya, teman-teman. Boleh sharing, teman-teman? Karena yang kesininya adalah materi pokok. Ini materi pokok yang saya tunjukkan kepada Anda, materi pokok tahun kemarin. Dan materi pokok ini menjadi tidak dapat menolong juga karena terlalu apa ya? Terlalu umum lah ya, terlalu umum. Tapi kalau komunikasi terapeutik, promkes ini harus wajib menjadi makanan kita. Kemarin soal kultura susah, tidak nemu jawabannya. Oke, soal kemarin berurutan apa? Ya kebiasaan aja. Saya boleh berurutan, boleh hanya sosiokultural dulu yang dikerjakan, manajerial. Belajar teknik baca soal cepat. Oke, karena kemampuan baca soal juga apa ya sangat menentukan kecepatan membaca. Kecepatan membaca hanya bisa dilakukan kalau Anda biasa membaca. Jadi membiasakan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa ditawar. Kalau Anda ikut bimbel, itu Anda dibiasakan tiap malam ada orang yang woro-woro, ada orang yang ayo 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 kayak gitu. Tapi kalau Anda belajar sendiri, nanti dan mungkin nanti Anda harus sering dikasih PR gitu kan supaya bisa. Kemudian penggunaan alat pengaman ini, kemudian pengkajian keperawatan pada individu ini juga sudah ada aja. Kalau Anda nanti mau, nanti saya share, saya bagikan kalau Anda mau ya. Mau ini? Ada yang mau ini? Kalau ada yang mau nanti saya bagikan dalam bentuk PDF ya. Saya bagikan di Zoom ya, di Zoom gratis saya kasih di sana ya. Kalau nanti mau saya kasihkan ke Anda ini. Ini yang tahun kemarin. Nanti ada ini dari materi pokoknya ya. Ini yang umum khusus. Nah, ini khusus juga ada perawatan luka. Yang ini yang dijelaskan ini justru harus menjadi benar-benar harus dikuasai. Ini tadi terampil. Nah, ini bisa ya. Ini terampil malah malah terampil lagi ya. Kayaknya di atas kalau ini terampil, yang di bawah tuh yang bawah ini ahli ini. Salah. Balik. Ya, saya save dulu ya. Bentar. Oke. Oke. Ini mungkin nanti akan saya berikan ke Anda. Kalau materi-materi nanti Anda ikuti aja. Saya juga sedang membuat min map yang sesuai dengan ini yang keluar tahun kemarin. Dan ini yang menarik, nah tentang D3, sapu medis, POP, masuk coach. Oke, siap nanti boleh. Oke, ini ada saya tunjukin ke Anda. Mana? Sebentar, saya cek lah salah. Sebentar, saya tunjukin ke Anda ini loh yang keluar kemarin. Saya hanya nunjukin ya. Nah, ini siapa yang tadi nanya yang dimaksud dengan FR itu apa? Ah, ini saya tunjukin ke Anda. Saya stop sharing dulu. Nah, ini saya tunjukin nih yang kemarin keluar ini ada 290 orang memberikan
memberikan apa ya, memberikan materi, memberikan feedback. Ini, nah ini soal-soal yang paling banyak ini yang harus Anda kuasai, ya, yang paling banyak ini yang harus Anda kuasai dan hitungan tidak ada yang keluar, hanya beberapa biji aja keluar, hanya sedikit orang. Kemudian KMB ini kasusnya yang banyak keluar. Kemudian Gadar ini triase hampir keluar 58%. Kemudian maternitas yang keluar imunisasi perkembangan anak. Tapi kalau di keluarga semua keluar, semua keluar. Jadi dengan kata lain 70%, 70%, 68, 63 artinya keluarga ini yang paling bikin happy. Ini keluarga banyak bener ya, keluarga banyak bener. Kemudian jiwa, cuman Rufa juga keluar ya, Rufa keluar. Komisi terapeutik ini tinggi banget. Halusinasi juga 78 yang tinggi. Itu jadi ini ya, dan ini itu wajib paham. Kemudian peran dasar, pencegahan pasien jatuh juga ada, warna gelang, terapi komplementer, hipnosis, akupuntur, manajemen, etika nih banyak bener etika. Jangan lupakan etika materi-materi yang banyak yang 70 persenan itu berarti besok aja keluar. PHBS juga keluar tuh. Nah, itu ya. Kemudian apakah menurut Anda tentang soal sesuai dengan pokok materi hanya 50%, tapi sesuai dengan FR yang dibuatkan dulu ini 71% dan 44%. Jadi 75% mengatakan bahwa sesuai dengan yang dibuat oleh Kanduru. Jadi tunggu saja nanti FR Kanduru seperti apa. Nah, begitu ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya ini banyak benar masukan-masukan yang nanti akan saya buatkan catatan-catatan. Anda tinggal baca saja nanti ya. Akan saya buatkan. Boleh Anda boleh bertanya komunitas ya ini coba perhatikan oleh Anda. Dibanding yang lainnya ini komunitas banyak-banyak benar. Mana komunitas barusan? Nah, coba komunitas Gerontik itu, oh, hampir semua pol kan, hampir semua pol. Artinya semuanya berarti penting ini. Ini banyak banget ini, banyak banget di sini, ya, banyak benar di sini, ya, ya, insya Allah secepatnya ya. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, boleh nanya bahwa strategi. Jadi strateginya kita lihat yang pertama strategi kita memilih ya strategi nanti kita bagi tiga ya strateginya mana sih ini Chan? Strateginya kita bagi tiga itu apa yang sebelum ya berarti kan dibagi tiga nih dibagi dua aja lah sebelum ujian sebelum ujian sebelum ujian berarti belajarnya, strategi belajar, strategi materi apa, FR-nya dilihat, dan lain sebagainya, termasuk pemilihan dari formasi. Kemudian strategi selama ujian. Nah, ini mana dulu yang dahulu soal mana, kemudian kalau tidak bisa bagaimana nembak lah, apalah dan lain sebagainya. Nanti akan saya buatkan seperti ini trik-triknya, ya, nah, seperti ini. Ditunggu saja jam tayangnya di 21. Ebook belum, masih diperbaiki, tenang. Apakah nanti saya akan mengeluarkan ebook atau buku saja ya nanti kita lihatlah. Tapi kalau ebook itu saya nggak usah pusing nungguin nungguin apa habis sama percetakan. Ya, kalau kemarin juga bukan buku sih fotokopian. Fotokopian di fotokopi gitu ya, tapi fotokopi yang bagus lah, yang bagus lah itu diusahakan yang bagus. Yang penting kan materinya lah. Saya pusing kalau sudah ke
ke mana? Harus harus ke percetakan. Ya, sesuai dengan FR ya, sesuai dengan FR yang keluar. Nah, ini mungkin sebelum kasih ya nanti kita ada mulai minggu kita sudah memberikan materi-materi yang saya share di grup Anda yang sudah gabung. Nanti saya mulai minggu saya sudah ngasih materi-materi yang nanti silakan dan dibaca. Kok gelombang Februari sudah buka Bu Priska. Silakan kalau mau gabung. Kemudian kalau buku ada belum ada bukunya. Tenang, kalau sudah ada saya umumkan. Saya sedang berpikir bagaimana membuat percetakan gitu. Percetakan. Gelombang Februari sudah. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman. Jadi nanti diusahakan materi dulu, materi dulu baru kita pembahasan soal. Jadi mungkin belum materi, kemudian soal gitu. Mungkin nanti akan saya settingnya supaya nanti disuruh ini jawabinnya kenapa ya? Jawab ini kenapa ya? Nah, itu kan repot nanti itu kalau sudah seperti itu. Kuliahnya sudah 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kuliahnya. Kalau saya sih menganjurkan dari mulai sosiokultural, kemudian manajerial, kemudian baru teknis. Tapi ingat, jangan terlalu keasikan. Setiap soal itu hanya 54 detik loh ya. Maksima nih. Jangan terus. Kalau misalnya tidak ketemu, tembak. Nah, kalau nggak temu, tembak. Caranya gimana? Pilih jawaban. Misalnya ini kayak gini nih. Saya kasih ini bocoran nih. Gini misalnya. Sini misalnya ini adalah soal, kasus. Di sini jawaban satu, jawaban dua, pernyataan dua, pernyataan tiga bukan jawaban. Pernyataan empat kan empat pernyataan toh. Kalau Anda kepepet, ini nggak usah dibaca. Pilih aja dari sini yang jawabannya yang paling positif. Kalau manajerial untuk organisasi, kalau sosiokultural untuk toleransi dan bangsa dan negara, persatuan bangsa dan negara. Gitu aja, ini nggak usah dibaca. Fokus aja ke sini. Kalau sudah kepepet, itu itu cara cepatnya. Nanti kita belajar. Saya ajari nanti ya. Tenang. Belanda masih jauh, tenang. Nanti saya ajarin. Semakin sini pun nanti saya semakin paham trik-triknya ya. Trik-trik, oh harus seperti itu. Pilih jawaban. Ya, sama. Harus milih jawaban. Pokoknya yang terbaik untuk organisasi, yang terbaik untuk manajerial untuk organisasi. Kalau sosiokultural untuk bangsa, untuk toleransi, untuk keutuhan bangsa dan negara. Kalau untuk mana sosiokultural. Kalau wawancara juga sama, pilih yang terbaik yang menunjukkan integritas dan moralitas gitu saja. Yang paling berintegritas, yang paling bermoral. Itu kan strateginya gitu doang. Ya kalau kalau teknis stra- kalau teknis pilih aja jawabnya nggak bisa nembak itu aja kalau teknis. Anda harus paham ya. Tapi kalau Theo nggak ikut pas Haria, bisa ikut kapan saja karena saya sediakan tidak hanya di si CAT, CAT itu kadang ribet, bikin ribet itu CAT karena banyak yang orang-orang yang ya nggak bikin bikin ribet dalam artian yang nggak bisa komputer ya repot ngejelasinnya gitu kan. Ya makanya saya siapin dua di Google Form juga saya siapkan. Itu bisa kalau Anda mas gabungnya bulan sekarang, tryout itu artinya bisa dari mulai bulan eh, Januari sampai dengan bulan mau ujian. Kalau katakanlah bulan 6 ujian berarti 6 kali
6 kali berapa? 6 kali 4, 24 kali. Semakin semakin Anda ke sini bimbelnya, kan semakin ujian itu akan semakin tryout itu semakin lama. Nah, iya nih, dibikin ribet itu banyak yang nggak bisa di CAT, bikin kerusuhan CAT. Tapi ketinggalan Zoom materi Bimba, rekamannya selalu disediakan. Termasuk ini pun nanti udah rekamannya ada kok. Setiap Zoom pasti ada rekamannya. Enggak, Theo itu nggak ikut ikut nggak harus bayar lagi, gratis kok. Termasuk juga CAT juga gratis kok. Tanya aja pada yang sudah gabung sebelumnya, gratis kok. Nggak ada nggak ada tarik menarik lagi gitu. Ya, nggak ada tarikan uang lagi. Itu jadi murah sebenarnya. Orang lain masuk ASN itu jutaan, kita ratusan ribu. Paling juga paling mahal juga 350 gitu. Nah, bisa Bu Yulia Komalasari bisa cek di Bu di bimbakanduru.com atau nanti ke saya Anda boleh nyimpan nomor HP saya, ini nomor HP saya. Nomor HP saya itu gampang dihafalinya ya. Nah, ini. Bu Priska. Kenapa saya ke Bu Priska? Ke umum ya. Ah, ini nomor nomor HP saya. Nah, silakan kalau Anda yang perlu nomor HP saya silakan. Di WA ini ada sudah terhubung dengan ini. Anda pun bisa nyari saya langsung aja di Google. Kalau nyari saya ya di Google, Google. Terus Anda ketik aja Kanduru atau Bimbel Kanduru, Bimbel Kanduru. Itu muncul nomor HP saya, nomor eh, termasuk rumah saya juga ada. Ya, nah, atau Anda kalau mau nyari saya di sini aja, Handy, boleh di sini nih. Kalau mau nyari saya, Handy titik, hanya semua kecil ya. Ini nih. Kalau mau nyari saya di sini, Handy titik, Digi Kanduru, digital Kanduru, Digi itu .com. Boleh, Japri ke WA, boleh. Ini Anda bisa nih, mau nanya nomor WA, mau nanya ini sini nih. Nah, ini Anda bisa ngeklik ini di handydigikandur.com. Itu adalah biolink saya, biolink saya. Di sana ada WA-nya, ada Telegram, ada Zoom gratisnya di sana, ada macam-macam, ada Zoom dan lain sebagainya. Bu eh, Peter, Mas Peter ya, atau Bu Peter ini? Bisa ke WA, bisa ke WA saya langsung aja. Ya, tapi nanti kalau WA sekarang nanti saya balasnya ya setelah install saya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Nanti mungkin saya jadwalkan aja, nanti dijadwalin. Mudah-mudahan kita semua sehat semua, doakan saya sehat sehingga saya bisa mendampingi teman-teman semua untuk menjadi ASN. Amin ya Nah, rabbal alamin. sekarang sudah ribuan orang sih, udah ribuan orang yang sudah jadi ASN. Alhamdulillah, ada manfaatnya jadi orang. Itu ya Bapak Ibu, kalau ada apa-apa boleh bertanya. Cuman kalau nanti responnya rada lambat, mohon maaf. Kadang-kadang lagi nyetir, kadang-kadang lagi banyak pertanyaan, kadang-kadang mungkin ada kerjaan. Tapi insya Allah saya jawab. Ya, Anda bisa mencari saya bisa melalui di Google, googling, cari aja Bimbel Kandoro, semuanya ada di sana. Atau bisa menggunakan biolink saya ada handy titik digikandoro.com. Semua yang kayak gimana nih? Yang kayak gini nih. Kalau saya cek Handy mana nggak tutup. Ah, nah, sini. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Ada? Kelihatan nggak? Nah, ini kalau Anda klik handy titik digi Kandoro.
Ini nanti ada WhatsApp saya, ada landing page-nya, Facebook-nya, boleh berteman, Instagram-nya. Udah oke. Nah, ada landing page, Instagram, ada Shopee, ada BIM, ini websitenya, kemudian ada YouTube channel, ada TikTok, ada Zoom gratis juga di sini. Di sini juga kalau Anda mau daftar bimbel, di sini juga ada. Mau ebook yang tahun kemarin juga masih ada. Ini kalau Anda mau CPNS juga saya sediakan di sini. Nanti akan sangat banyak yang saya siapkan di sini. Ini Anda cukup pakai ini aja. Gampang ya. Karena saya jadi kalau biasanya ada orang yang ini penipuan nggak? Saya suka kadang-kadang sedih banget itu. Oh nipu 300.000 kok nipu gitu kan. Tapi itulah orang mungkin pernah tertipu atau bagaimana. Kemarin cuman saya jarang iklan, saya jarang iklan. Saya sih adanya sajalah. Yang target saja bukan kuantitas, yang saya ingin adalah kualitas. Yang saya ingin adalah bagaimana teman-teman orang Sunda mah bilangnya itu kageroh, kageroh. Artinya semuanya terlayani lah gitu dengan baik. Jadi saya nggak harus banyak-banyak, tapi cukup. Eh, itu nggak mungkin September Mbak, nggak mungkin September. Kalau Zoom biasa, Zoom Zoom apa Bu Xiaomi nih. Kalau bimbingan memang satu satu bulan, tetapi tiap hari ada pemberian materi berupa kuis, kemudian ada Zoom kelas besar, ada Zoom kelas khusus, ada Zoom gratis. Mungkin nanti kita jadi belajarnya tetap aja dianggap satu terus sampai dengan September, sampai ujian lah Bu, sampai ujian, sampai ujian. Apalagi di akhir nanti ada juga pemantapan, mungkin beberapa hari pemantapan. Ya kalau misalkan cukup 1 bulan ya 300. Iya 300. Sekarang 300. Besok 350 kalau nggak salah. Coba cek di ini. Jadi kalau ada promo-promo saya suka Jumat Berkah, ada promo biasa. Ya, itu lebih murah kalau Jumat Berkah. Beramal lah ya. Oke, itu teman-teman. Jadi Anda bisa menggunakan handy.digikanduru.com untuk melihat profil saya ini, wajah saya ini, bisa channel YouTube-nya juga ada. Kemudian Shopee-nya, buku-buku yang saya siapkan, buku-buku di Shopee yang bisa Anda beli di luar cetakan saya. Kemudian Facebook-nya boleh berteman, Instagram-nya silakan di-follow, TikTok-nya juga di-follow. Biasanya saya banyak info-info yang sifatnya ringan-ringan di Facebook atau di Instagram atau di YouTube channel serta TikTok. Itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh bertanya kalau sebelum kita tutup. Boleh, Bu Indah? Boleh, silakan mau bertanya apa, Bu? Lumayan kita sudah 1 jam ya ternyata. Wah, misalnya sudah jauh dari kok, nggak fokus. Oke, siap. Sudah, jadi kalau misalnya sebenarnya kan tryout itu sampai dengan ujian kan tryout itu dan ada pembahasan tryout nanti kita siapkan untuk pembahasan tryout. Nakes P3K. Ini ada yang nanya di DM Telegram. Telegram Instagram. Bu Imana, waktu tes ya, waktu tes kita saling share FR kok. Saling tanya aja pada yang teman yang sudah saling FR dan kita bahas. Kita bahas. FR kita bahas. Dibahas oh ya udah dibahas Bu. Udah saya udah dibahas Bu, macam materinya juga sudah disiapin. Kalau ada materi saya share. Saya cari semuanya. Ya, saya siapkan materinya juga. Dibahas Bu, FR kita bahas. Ada lagi jawabannya kan tadi sudah. Kalau entar sekarang, kalau bimbelnya memang 1 bulan, ya. Tapi setelah 1 bulan ada kuis harian, ada tryout mingguan, ada pembahasan Zoom di kelompok besar. Jadi kalau misalnya perlu bimbingan tiap malam itu ya tiap tiap bulan lah, tiap bulan. Atau misalkan selang-seling bulan sekarang ikut, bulan besok enggak itu. Bulan besok ikut lagi itu enggak masalah.
Ya, bedanya D3. Tadi sudah. Oh, yang D3, D3 itu di belajarnya itu sore. Kalau yang NES belajarnya malam. Beda grup, beda grup. Sebenarnya kalau Anda lihat di FR atau di mana itu nggak ada perbedaan. Yang beda itu hanya di mentorship yang kayak gitu itu yang beda. Manajemen mungkin banyak di NES. Itu kalau D3 nggak ada. Yang lainnya sama. Ya, harus ke pelosok. Daerah luar itu. 3T itu yang paling diandalkan itu. 3T. D3 enggak. D3 yang D3 malam. Enggak. D3 sudah diumumkan kemarin D3 sore ya. Sore. Tapi kalau nggak bisa ya ada rekamannya kok. Ada rekamannya. Ada lagi. Ada siaran. Ya, rekaman itu disimpan di YouTube, Bu. Termasuk Bu Indah di siaran ulang itu. Nanti setelah saya edit-edit. Saat saya edit-edit, nanti saya simpan di YouTube. Dan nanti YouTube-nya di-share ke grup. Kalau yang Bimba, saya nggak share-nya ke grup Bimba itu. Tetapi kalau yang sifatnya umum kayak sekarang saya simpan. Saya dipublikan aja. Jadi nggak, Ibu tinggal apa? Tinggal memfollow atau subscribe channel saya. Nanti Anda akan dapat sendirinya. Justru itu kan, tapi kan Bu Atika tidak banyak juga. Yang lebih banyak, semuanya dapat, cuman lebih banyak di S1 dibantu manajemen gitu ya. Jadi saya ulangi bahwa untuk materi-materi ada saya sediakan dari berupa mind map, e-book, kemudian video YouTube yang bisa Bapak Ibu lihat ya, bisa lihat. Nanti bisa Bapak Ibu lihat kapan saja saya lihat. Materi-materi pun sudah sebagian besar tuh banyak tuh sudah saya share di YouTube saya. Silakan ya, sudah banyak. Oke, teman-teman, ternyata kita sudah 1 jam lebih. Wah, sudah 1 jam lebih ternyata. Ya, mungkin nanti untuk pengumuman Zoom selanjutnya akan saya umumkan di grup Zoom gratis ya. Mungkin nanti topiknya nanti kita sesuaikan. Boleh Anda usul topiknya seperti apa. Nanti akan saya siapkan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang belum kenal, salam kenal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.